Yuk kita langsung mulai aja. Wait a minute. Who are you? Can't we just stay here? Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy. Lay your head on me. Tonight we stay sober, cause nobody's in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram 1613 sampai dengan 1645 adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara yang dikenal atas keberanian dan keteguhan dalam melawan kekuasaan kolonial VOC Belanda di Jawa. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC dimulai karena ambisi Belanda untuk menguasai perdagangan di Nusantara, terutama di pelabuhan-pelabuhan pesisir yang strategis. Sultan Agung menilai VOC sebagai ancaman terhadap kedaulatan Mataram, sehingga ia berusaha menentang dominasi mereka di Jawa. Berikut beberapa poin penting dalam melawan Sultan Agung. Pertama, motivasi perlawanan. Sultan Agung melihat VOC sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan ekonomi Mataram. VOC telah mendirikan benteng di Batavia, sekarang Jakarta, dan memonopoli perdagangan. Sultan Agung menentang sikap VOC yang tidak ingin tunduk kepada kekuasaan Mataram dan berambisi menguasai wilayah Jawa. Kedua, penyerangan ke Batavia 1628 dan 1629. Sultan Agung dua kali mengirim pasukan besar untuk menyerang Batavia yang kala itu menjadi pusat kekuatan VOC di Nusantara. Pada serangan pertama tahun 1628, pasukan Mataram mengalami kekalahan karena kekurangan logistik dan persediaan senjata. Meskipun berhasil menghancurkan beberapa benteng pertahanan, mereka gagal merebut Batavia secara keseluruhan. Nah, pada serangan kedua di tahun 1629, Sultan Agung memperkuat strateginya loh, dengan cara menyiapkan persediaan yang lebih baik, bahkan membuat ladang-ladang padi di sepanjang jalur ke Batavia. Tetapi, VOC berhasil mengantisipasi serangan ini dengan menghancurkan logistik pasukan Mataram, seperti gudang beras di Tegal, sehingga membuat pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Dan akibatnya adalah serangan ini juga gagal merebut Batavia. Dan di poin ketiga, ada strategi politik dan ekonomi. Selain berperang, Sultan Agung juga memperkuat kedudukan ekonominya loh dan politik Mataram di Jawa. Ia juga memperluas wilayah Mataram hingga mencakup sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Langkah ini membuat Mataram menjadi kerajaan besar dan berpengaruh di Jawa yang semakin memperkuat upaya perlawanan terhadap VOC. Lalu ada poin keempat, yaitu dampak perlawanan. Meskipun kedua serangan ke Batavia gagal, upaya Sultan Agung menginspirasi perlawanan terhadap VOC di Nusantara. Dia juga sampai dikenang sebagai salah satu pahlawan besar di Pulau Jawa loh, yang berani menentang penjajahan. Setelah kematiannya, perlawanan Mataram melemah. Tetapi semangat perlawanan Sultan Agung menjadi banyak inspirasi bagi para penerusnya. Dan perlawanan Sultan Agung menunjukkan bahwa pada masa itu sudah ada kesadaran yang sangat kuat di kalangan raja-raja Nusantara untuk mempertahankan kedaulatan dari kekuatan asing yang ingin menguasai wilayah dan kekayaan mereka. Lalu, ada beberapa aspek penting tentang identitas Sultan Agung. Tunggu. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Udah pada tahu belum nih nama lengkap dari nama Sultan Agung? Nah, jadi nama lengkap dari Sultan Agung ialah Sultan Agung Anyokro Kusumo, atau juga bisa dikenal sebagai Raden Mas Rangsang.
adalah raja ketiga dan paling terkenal dari Kesultanan Mataram. Ia lahir pada tahun 1593 dan memerintah Mataram dari tahun 1613 hingga 1645. Dan Sultan Agung juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berwibawa, dan berani menentang kekuasaan kolonial Belanda atau VOC di Nusantara. Nah, baru nih kita lanjut nih ke beberapa aspek penting tentang identitas Sultan Agung. Yang pertama ada latar belakang dan asal-usul. Sultan Agung adalah putra dari Panembahan Sedaingkrapyak atau Panembahan Hanyakrawati dan cucu dari pendiri Kesultanan Mataram, Panembahan Senapati. Sebagai keturunan bangsawan Jawa, Sultan Agung mendapat pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pemimpin sejak muda. Dan aspek yang kedua, gelar dan nama. Nama lengkapnya setelah naik tahta adalah Sultan Agung Anyokrokusumo, yang berarti pemimpin agung yang mendominasi. Gelar Sultan diperolehnya setelah memperoleh pengakuan dari Mekah melalui para ulama yang memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin Islam di Jawa. Lalu yang ketiga, kepemimpinan dan prestasi. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram hingga mencakup hampir seluruh pulau Jawa, kecuali Batavia yang dikuasai VOC. Ia juga membangun Mataram sebagai kerajaan yang berpengaruh secara politik, ekonomi, dan militer di Nusantara. Ia menciptakan kalender Jawa Islam atau perpaduan kalender Islam dan kalender Saka, dan memperkuat budaya Islam dalam pemerintahan serta masyarakat Jawa. Aduh, banyak banget poinnya ya. Ini poin yang keempat, ada perlawanan terhadap VOC. Salah satu identitas penting Sultan Agung adalah keberaniannya menentang kolonial VOC. 2 kali ia memimpin serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan banyak juga ya. Ada poin kelima, kebudayaan dan warisan. Sultan Agung sangat berpengaruh dalam kebudayaan Jawa. Ia juga memperkenalkan kalender Jawa, memperkuat tradisi sastra dan seni, serta memperkuat ajaran Islam dalam budaya lokal. Nah, ini nih yang poin terakhir ya. Kematian dan pengaruh. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Warisannya tetap selalu hidup dan dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia karena keberaniannya mempertahankan kedaulatan serta memperjuangkan perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, kesimpulannya, Sultan Agung dianggap sebagai sosok yang mewakili kekuatan dan kemuliaan Kerajaan Mataram serta keberanian dan keteguhan rakyat Nusantara dalam melawan penjajahan. Perlawanan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram terhadap VOC didorong oleh beberapa alasan kepentingan politik, ekonomi, serta keyakinan akan kedaulatan dan keutuhan Nusantara. Berikut adalah alasan-alasan utama yang menyebabkan Sultan Agung memimpin perlawanan terhadap VOC. Pertama, ancaman terhadap kedaulatan Mataram. Sultan Agung melihat keberadaan VOC di Nusantara, terutama di Batavia, sekarang Jakarta, sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan dan kedaulatan Kerajaan Mataram. VOC bukan hanya berdagang, tetapi juga menunjukkan ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. VOC tidak mau tunduk kepada kekuasaan Mataram dan bahkan berusaha membangun pengaruh politiknya sendiri. Kedua, monopoli perdagangan VOC. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara yang sangat menguntungkan mereka, tetapi merugikan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Mataram. Monopoli ini menghalangi Mataram dan perdagangan pribumi lainnya untuk berdagang secara bebas, sehingga mengurangi pendapatan kerajaan dan mengancam perekonomian lokal. 3. Perebutan pengaruh di Jawa. Sultan Agung berambisi untuk menyentuh seluruh pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Namun, dengan adanya VOC di Batavia, Sultan Agung merasa upaya ini akan terhambat
karena VOC mendukung beberapa wilayah pesisir dan kota-kota pelabuhan untuk menentang Mataram. VOC menjalin aliansi dengan beberapa penguasa lokal di Jawa Barat dan kota-kota pesisir yang menghalangi ekspansi Mataram. 4. Perbedaan perdagangan tentang kekuasaan asing. Sultan Agung memiliki pandangan bahwa kekuasaan asing seperti VOC tidak boleh menguasai wilayah Nusantara. Ia merasa bahwa Nusantara seharusnya berada di bawah kekuasaan dan kendali pribumi, terutama Mataram, yang saat ini merupakan kerajaan besar di Jawa. VOC dianggap sebagai penjajah yang ingin mengendalikan wilayah Nusantara dan menghancurkan kedaulatan bangsa. 5. Agama dan kepercayaan. Sultan Agung adalah seorang pemimpin yang taat beragama Islam dan berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan dalam kekuasaannya. Ia menganggap VOC yang mewakili kepentingan kolonial Belanda dan Kristen sebagai ancaman terhadap penyebaran dan pelaksanaan ajaran Islam di Jawa. 6. Penghinaan terhadap kekuasaan Mataram. VOC beberapa kali menolak untuk menghormati Mataram sebagai kekuatan dominan di Jawa. VOC menolak memberitahu upeti atau mengakui kekuasaan Sultan Agung yang dilihat sebagai penghinaan terhadap kehormatan Mataram. Hal ini memicu Sultan Agung untuk menunjukkan kekuatan dan martabat kerajaan dengan melakukan perlawanan. Alasan-alasan ini menjadi dasar kuat bagi Sultan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan tersebut meskipun tidak berhasil mengusir VOC dari Batavia, menjadi simbol perjuangan rakyat Jawa melawan penjajah dan mempertahankan kedaulatan wilayah Nusantara. Udah selesai materinya. Belum beres ya guys. Kenapa kamu di... Stop it. Get some help. Kalian tahu nggak sih guys, kalau ternyata Banten juga melakukan perlawanan loh. Yuk kita langsung masuk aja ke materi kedua, perlawanan Banten. Kalian tahu gak sih guys, kalau perlawanan rakyat Banten ke VOC itu punya sejarah yang panjang loh. Oh, okay. Ini dipicu oleh ketegangan ekonomi dan politik yang ada di antara Kesultanan Banten dan VOC. Ada 5 tahapan penting yang harus kita tahu tentang perlawanan Banten ke VOC. Akhir abad ke-16, awal ketegangan Banten dengan VOC pun dimulai karena Banten menjadi pusat perdagangan yang kaya, terutama dalam perdagangan lada dan rempah-rempah. VOC menjadi sarana Belanda untuk mencari keuntungan dan memonopoli rempah-rempah yang ada di Banten. Tapi Banten menolak keras dominasi dari Belanda dan berusaha untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politik di Selat Sunda. Sultan-sultan Banten seperti Sultan Ageng Tirtayasa menentang keras upaya VOC untuk memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC. Selama Sultan Ageng Tirtayasa memerintah, yaitu di tahun 1651 sampai 1682, ia melihat VOC sebagai ancaman besar di kedaulatan Banten dan berusaha untuk menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang menentang VOC. Sultan Ageng menolak bekerja sama dengan VOC dan melawan monopoli Belanda yang merugikan rakyat Banten. Di tahun 1680-an terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri yaitu Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Sultan Haji lebih terbuka terhadap Belanda dan bersedia menjalin kerjasama. VOC memanfaatkan konflik ini untuk melemahkan kekuasaan Sultan Ageng. Sultan Ageng akhirnya dikalahkan dan ditangkap dengan bantuan VOC yang semakin memperkuat posisi mereka di Banten. Meskipun VOC berhasil mengendalikan Banten, setelah mendukung Sultan Haji, rakyat Banten terus melakukan pemberontakan terhadap VOC karena kebijakan monopoli yang ada semakin menindas masyarakat Banten. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat atas kontrol ekonomi yang diambil alih oleh VOC, menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan masyarakat Banten. Akhirnya, perlawanan Banten menurun setelah VOC berhasil menempatkan Banten di bawah pengaruh mereka secara penuh. Di tahun 1813, Kesultanan Banten secara resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan wilayahnya dijadikan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda.
Perlawanan Banten ini menjadi simbol perlawanan rakyat Nusantara terhadap kolonialisme. Meskipun Banten akhirnya dikuasai VOC, semangat perlawanan mereka menginspirasi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk mempertahankan kedaulatan dan melawan kekuatan asing. Adapun tokoh utama dalam perlawanan ini, yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Wah, kok bisa Sultan Ageng Tirtayasa menolak keras VOC? Gini loh, Sultan Ageng Tirtayasa memerintah kerajaan Banten pada 1651 sampai 1682. Ia adalah sosok pemimpin yang sangat keras dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Banten. Di bawah kepemimpinannya, Banten menolak keras monopoli VOC atas perdagangan lada dan rempah-rempah. Sultan Ageng juga berusaha menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk melawan kekuatan VOC. Tapi sayangnya, konflik dengan putranya sendiri yaitu Sultan Haji yang bersekutu dengan VOC mengubah segalanya dan menyebabkan kekalahan Banten. Akhirnya Sultan Ageng harus menghadapi kekalahan dan ditangkap oleh Belanda. Yang kedua ada Sultan Haji. Kenapa ya Sultan Haji malah memilih bersekutu dengan VOC? Nah, ternyata Sultan Haji adalah putra Sultan Ageng, memiliki pandangan yang berbeda dari ayahnya. Awalnya ia diangkat sebagai wakil Sultan Ageng, tetapi kemudian berselisih dengan ayahnya. Sultan Haji merasa butuh bantuan VOC untuk merebut kekuasaan dari Sultan Ageng. Dengan dukungan VOC, Sultan Haji akhirnya berhasil mengalahkan ayahnya dengan menjadi sultan. Namun keputusan ini membuat Banten jatuh di bawah pengaruh Belanda. Wah, kok bisa ya Sultan Haji memilih jalan ini? Yang ketiga ada Pangeran Purbaya. Siapa sih Pangeran Purbaya dan kenapa dia ikut berperang? Gini loh, Pangeran Purbaya adalah salah satu bangsawan yang setia kepada Sultan Ageng. Ia dikenal sebagai tokoh yang menentang keras campur tangan VOC di Banten. Pangeran Purbaya berperan besar dalam mendukung Sultan Ageng melawan VOC dan tidak pernah tergoyah dalam kesetiaannya. Meski situasi makin sulit, Pangeran Purbaya tetap mendukung perlawanan ini sampai akhir, menunjukkan betapa besar pengabdiannya pada Banten dan pemimpinnya. Yang keempat ada Kitapi atau Kiai Tapa. Kitapa itu siapa sih? Kok penting banget dalam perlawanan ini? Nah, Kitapa atau Kiai Tapa ini adalah seorang ulama dan penasihat Sultan Ageng yang sangat dihormati di Banten. Selain memberikan dukungan moral kepada Sultan Ageng, Kitapa juga menginspirasi masyarakat Banten untuk tetap setia pada pemimpin mereka dan melawan penjajah VOC. Nama Kitapa sering muncul sebagai simbol perjuangan rakyat Banten, melambangkan semangat dan keberanian mereka dalam mempertahankan kedaulatan. Yang kelima ada rakyat Banten. Bagaimana dengan rakyat Banten sendiri? Gini loh, bukan cuma para pemimpin kerajaan, rakyat Banten pun berperan besar dalam perlawanan terhadap VOC. Ketika VOC mulai menindas Banten dengan monopoli dagang yang merugikan, rakyat Banten melakukan berbagai pemberontakan untuk menentang kebijakan Belanda. Mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pengaruh kolonial Belanda yang semakin kuat dan memperlihatkan semangat pantang menyerah dalam mempertahankan hak-hak mereka. Selanjutnya, kita bakal ngasih tahu kalian kalau perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC itu terjadi karena berbagai alasan yang terkait dengan ekonomi, politik, serta upaya mempertahankan kedaulatan Banten dari intervensi asing. Nah, ini dia nih alasan-alasan utama yang melatar belakangi perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama, ada monopoli perdagangan oleh VOC. Salah satu alasan utama perlawanan Banten adalah upaya VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama lada, yang merupakan komoditas utama Banten. Kok bisa ya sampai memicu perlawanan dari Banten? Karena VOC berusaha memaksa Banten untuk menjual lada hanya kepada mereka dengan harga murah, sementara VOC menjualnya kembali dengan harga tinggi di pasar internasional. Hal ini sangat merugikan perekonomian Banten dan memicu ketidakpuasan di kalangan penguasa serta masyarakat. Yang kedua, ada ancaman terhadap kedaulatan Banten.
Banten adalah kerajaan yang berdaulat dan memiliki kekuasaan besar di Jawa bagian barat. Kenapa ya VOC bisa menjadi ancaman bagi Banten? Karena VOC terus mencoba untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, termasuk di Selat Sunda yang strategis untuk jalur perdagangan. Kehadiran VOC di Batavia atau Jakarta ini menjadi ancaman langsung bagi kedaulatan dan wilayah Banten, karena VOC seringkali terlibat dalam konflik dan intrik politik yang mengganggu stabilitas Banten. Selanjutnya, yang ketiga, ada perbedaan kepentingan politik. Perbedaan kayak gimana sih yang muncul? VOC seringkali ikut campur dalam urusan internal Banten, terutama dalam konflik antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji. VOC mendukung Sultan Haji yang cenderung lebih terbuka terhadap kerjasama dengan Belanda, sementara Sultan Agung Tirtayasa ingin mempertahankan kedaulatan penuh Banten. Dukungan VOC terhadap Sultan Haji memperdalam konflik di keluarga kerajaan dan menyebabkan ketegangan politik yang akhirnya melemahkan posisi Banten. Alasan yang keempat, ada penolakan terhadap kolonialisme dan dominasi asing. Sultan Agung Tirtayasa dan sebagian besar rakyat Banten menolak keras kehadiran dan dominasi asing di wilayah mereka. Kok rakyat Banten sampai menolak keras ya? Karena VOC tidak hanya ingin menguasai perdagangan, tetapi juga menunjukkan ambisi untuk mengendalikan politik lokal. Sultan Ageng melihat VOC sebagai ancaman terhadap kemandirian Banten dan cita-citanya untuk mempertahankan Nusantara dari penjajahan asing. Lalu yang kelima, ada ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan VOC. Selain para penguasa, rakyat Banten juga merasakan dampak negatif dari kebijakan VOC. Emang kebijakannya apa ya? Kebijakannya itu adalah monopoli perdagangan dan penguasaan VOC atas sumber daya, yang membuat kondisi ekonomi rakyat Banten memburuk. Ketidakpuasan ini kemudian berkembang menjadi perlawanan terbuka dari rakyat yang didukung oleh tokoh-tokoh setia Sultan Ageng. Nah, alasan yang keenam atau alasan yang terakhir ini adalah konflik agama dan budaya. Kok bisa ya sampai ada konflik kayak gini? Jadi, Banten adalah pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat, dan Sultan Agung Tirtayasa adalah pemimpin yang kuat dalam agama Islam. Kehadiran VOC yang membawa misi dagang dan penyebaran agama Kristen juga dilihat sebagai ancaman terhadap budaya dan agama lokal. Sultan Ageng berusaha mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakatnya dengan menolak dominasi VOC. Nah, perlawanan Banten terhadap VOC pada akhirnya mencerminkan usaha keras kerajaan Nusantara untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaannya dari campur tangan kekuatan asing. Meski akhirnya Banten harus tunduk di bawah pengaruh VOC setelah konflik internal dan kekalahan Sultan Ageng, semangat perlawanan Banten menjadi inspirasi bagi gerakan anti-kolonial di Nusantara di masa-masa selanjutnya. Selanjutnya, ada peninggalan dan warisan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ada apa aja sih peninggalan dan warisannya? Yang pertama itu ada kanal dan infrastruktur pertanian. Sultan Agung Tirtayasa membangun sistem irigasi untuk pertanian di wilayah Banten yang dikenal sebagai Kanal Tirtayasa. Infrastruktur ini membantu meningkatkan produksi pertanian dan ekonomi Banten pada masa itu. Lalu yang kedua, ada Keraton Surosowan. Keraton ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten dan menjadi lambang kejayaan kerajaan. Meskipun kini hanya tersisa reruntuhannya, Keraton Surosowan tetap menjadi saksi sejarah kegemilangan dan perlawanan Banten terhadap VOC. Sosok pahlawan dalam perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai tokoh yang gigih melawan monopoli VOC di Banten. Perjuangannya menginspirasi para pahlawan dan tokoh nasional yang kemudian melawan penjajahan Belanda. Jaringan perdagangan yang luas. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng, Banten dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai, menjalin hubungan dagang dengan banyak negara di Asia dan Eropa. Meskipun kemudian terganggu oleh VOC, Banten tetap dikenal sebagai wilayah yang terbuka dan strategis. Simbol perlawanan terhadap pengkhianatan. Konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji yang bersekutu dengan VOC menjadi pelajaran penting tentang bahaya pengkhianatan. Hal ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing dan ketahanan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hai guys, thank you buat yang udah perhatiin videonya sampai akhir. Segitu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. See you the next video. Bye bye. Thank you everyone. Thank you Elmar.